akan menjelaskan latar belakang dari kasus yang kami ambil. Jadi yang pertama itu, kesehatan sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena mempengaruhi interaksi sosial, produktivitas, dan aktivitas sehari-hari. Hak-hak atas kesehatan di Indonesia diatur dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga pemerintah wajib menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga medis profesional dan lembaga seperti rumah sakit yang bertugas menyediakan layanan yang efektif, efisien, dan merata. Karena di sini kami mengambil kasus tentang malpraktik dokter tanpa surat izin, jadi di sini kami akan menjelaskan tugas dokter itu seperti apa. Jadi, tugas dokter memastikan pasien mendapatkan haknya dalam hubungan dokter pasien dengan melaksanakan perawatan yang meliputi pemeliharaan, pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan berdasarkan nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kesejahteraan, dan keselamatan pasien. Di Indonesia, dokter harus memiliki penguasaan bidang keahlian yang memadai dan surat tanda registrasi atau STR untuk berpraktik secara sah. Praktik kedokteran tanpa izin resmi tidak diperbolehkan, sehingga setiap tenaga kesehatan wajib memiliki surat izin praktik. Tadi saya sudah menjelaskan secara umum, jadi pada saat ini akan masuk pada kasus yang kelompok ambil. Jadi tepatnya pada 20 Maret 2024 terdapat kasus penangkapan Dr. Ingwi Tito Banyu yang ternyata adalah seorang dokter gadungan bernama Sunaryanto, menyoroti masalah serius terkait legalitas praktik medis di Indonesia. Selama 5 tahun, Sunaryanto membuka praktik di Klinik Pratama Keluarga Sehat di Cikarang Selatan, Bekasi, tanpa memiliki surat izin praktik atau SIP yang sah. Penangkapan ini terjadi setelah pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan dokter yang mencurigakan. Proses observasi dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Cikarang Selatan membuahkan hasil mengungkapkan bahwa pelaku telah beroperasi tanpa izin resmi dan berpotensi membahayakan kesehatan pasien yang mempercayakan diri kepadanya. Penggeledahan yang dilakukan di klinik tersebut menghasilkan temuan mengejutkan. Polisi menemukan beberapa barang bukti yang menunjukkan pelaku berpura-pura sebagai dokter, seperti baju dokter, stetoskop, daftar pasien, dan resep medis. Namun, yang paling mencolok adalah tidak adanya dokumen penting yang menunjukkan legalitas praktis medisnya, yakni SIP dan STR. Kepala Polsek Cikarang Selatan, Kompol Rudi Wiransyah, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan tidak menemukan STR atas nama Dr. Ingwi Tito Banyu, sehingga membuktikan bahwa pelaku bukanlah dokter yang terdaftar secara resmi. Surat izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di mana pada pasal 263 menyatakan bahwa jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu wajib memiliki surat izin praktik atau yang disingkat dengan SIP untuk menjalankan praktek profesionalnya. Kemudian pada pasal 264 menjelaskan syarat untuk mendapatkan SIP ini haruslah mencakup memiliki sertifikat registrasi tenaga medis dan tempat praktik yang jelas. Analisis kasus Sunaryanto yang berpura-pura menjadi Dr. Ingwi Tito Banyu di Bekasi mencerminkan adanya pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, karena beliau itu menjalankan praktek medis tanpa adanya surat izin praktek atau SIP. Kemudian tindakan ini tergolong tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 439 dan pasal 441 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman penjara hingga 5 tahun atau denda sebanyak 500 juta rupiah. Dari perspektif hukum, pelaku dapat
dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata atas perbuatan yang melawan hukum atau ortematik daat jika terbukti pelaku menyebabkan kerugian kepada pasien. Kemudian, rumah sakit atau klinik yang lalai memverifikasi SIP juga dapat dikenai sanksi administratif karena kelalaian institusional. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI dan mengancam hak pasien atas pelayanan yang aman dan bermutu. Kasus ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dan pengawasan izin praktik untuk menjaga keselamatan pasien dan integritas profesi medis. Yang selanjutnya ada rekomendasi atau solusi. Langkah pertama adalah pengawasan yang ketat dari pihak rumah sakit. Rumah sakit harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap dokter yang bekerja di lingkungannya benar-benar memiliki izin praktik yang sah. Artinya, setiap dokter wajib menunjukkan surat tanda registrasi dan surat izin praktik yang masih berlaku sebelum boleh menangani pasien. Selain itu, rumah sakit juga perlu membuat sistem digital atau database izin dokter yang terhubung langsung dengan Dinas Kesehatan dan ID agar masa berlaku SIP bisa dipantau dan diperbarui secara berkala. Langkah ini sangat penting untuk mencegah munculnya dokter gadungan seperti yang pernah terjadi belakangan ini. Langkah kedua adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa praktik tanpa izin bisa dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 500 juta rupiah. Sanksi ini juga berlaku bagi pihak rumah sakit atau klinik yang mempekerjakan dokter tanpa SIP. Penegakan hukum seperti ini bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan melindungi. Langkah ketiga adalah meningkatkan kepatuhan terhadap etika dan regulasi profesi. Setiap dokter wajib memenuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran. Kedua pedoman ini memastikan agar setiap dokter bekerja secara profesional, berkompeten, dan berfokus pada keselamatan pasien. Organisasi profesi seperti ID juga berperan penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Mereka perlu memastikan agar setiap dokter selalu memperbarui izin praktiknya dan menjalankan profesinya sesuai dengan standar hukum dan moral. Langkah keempat adalah edukasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa izin praktek dokter adalah jaminan keselamatan pasien. Sebelum berobat, pasien sebaiknya tidak ragu untuk menanyakan atau memeriksa legalitas dokter yang menanganinya. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dapat melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial, iklan layanan masyarakat, atau aplikasi seperti Satu Sehat agar masyarakat bisa dengan mudah mengecek status izin seorang dokter. Dengan begitu, masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan terlindungi dari praktek medis palsu. Langkah kelima adalah melakukan reformasi sistem perizinan dokter. Proses penerbitan SIP harus dibuat lebih mudah, cepat, dan transparan. Melalui sistem digital yang terintegrasi, dokter tidak perlu lagi menghadapi birokrasi yang rumit saat memperpanjang izin. Selain mempercepat proses, sistem ini juga bisa membantu pengawasan otomatis terhadap masa berlaku izin sehingga mencegah praktik kedaluarsa atau ilegal. Langkah keenam yaitu melindungi hak-hak pasien. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai standar. Karena itu, rumah sakit wajib memastikan bahwa semua dokter yang melayani pasien memiliki izin resmi. Rumah sakit juga sebaiknya menyediakan layanan pengaduan pasien agar masyarakat mudah melaporkan jika menemukan dokter yang mencurigakan atau tidak memiliki izin. Dengan mekanisme seperti ini, kepercayaan publik bisa dipertahankan dan hak-hak pasien tetap terlindungi. Langkah terakhir adalah memperkuat kolaborasi antar lembaga. Masalah praktik tanpa izin tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah, rumah sakit, organisasi profesi seperti ID, dan masyarakat harus bekerja sama. Pemerintah menegakkan aturan, rumah sakit memperkuat pengawasan, organisasi profesi melakukan pembinaan, dan masyarakat ikut mengawasi secara aktif. Dengan kerjasama yang solid, kepercayaan masyarakat terhadap dunia medis bisa pulih dan keselamatan pasien pun lebih terjamin.
Jadi di dalam video ini ada dua kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama yaitu praktik dokter tanpa surat izin praktik atau SIP dapat menimbulkan rasa ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan bagi dokter karena dapat membawa akibat hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tindakan dapat dikenakan sanksi pidana termasuk hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 500 juta rupiah. Selain itu, pihak yang mempekerjakan tenaga medis tanpa memiliki SIP juga menghadapi sanksi yang sama, yang menunjukkan bahwa hukum menganggap serius pelanggaran ini. Kesimpulan yang kedua, praktik medis tanpa surat izin praktik atau SIP memiliki dampak yang sangat serius terhadap keselamatan pasien dan tanggung jawab hukum rumah sakit. Tanpa izin yang sah, dokter mungkin tidak memenuhi standar kompetensi yang diperlukan, sehingga meningkatkan risiko kesalahan medis yang dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang parah bahkan kematian. Selain itu, praktik tanpa izin menciptakan tantangan hukum bagi rumah sakit, di mana tanggung jawab atas kesalahan medis dapat dialihkan kepada institusi tersebut, merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat. Secara etis, rumah sakit memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan aman dan berkualitas, serta menghormati hak-hak pasien yang dijamin oleh undang-undang.